Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Tidak perlu untuk menjadi munafik, tidak perlu untuk menjadi berbohong, tidak perlu untuk menjadi tampil religius hanya karena ingin dipandang baik dan memiliki iman yang baik. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau menjadikan kami anak-anak terang yang mau dengan jujur dan tulus menjalani hidup kami sehari-hari, bukan munafik, tetapi tampil ada apa adanya demi kebaikan bersama, demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya penuh dengan sukacita dan tetap bijaksana di dalam menjalani hidup-hidup kita sehari-hari di tengah pandemi COVID-19. Di dalam bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, mengajak kita semua untuk berpegang teguh dengan ajaran yang kita imani, untuk memegang teguh akan ajaran sabda Allah yang disampaikan oleh para nabi, oleh para penggala, oleh para rasul yang disampaikan kepada kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan kita terlalu sibuk akan ritual keagamaan dalam hal-hal yang sangat kecil, tetapi kita lupa dengan pegangan atau ajaran pokok yang mesti kita hidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran pokok yang mana? Yang kita ingat ialah hukum yang terutama, mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita, dan mencintai sesama kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Mestinya ini menjadi dasar bagi kita yang mengaku diri sebagai orang beriman. Jangan kita senangnya hanya bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan bahwa ini adalah perbuatan tidak baik, ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Injil hari ini sangat jelas disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Matius. Celakalah kalian, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Jangan kita berteriak bahwa ini harus ditutup, itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai dengan apa yang kita imani, tetapi kita lupa untuk berkaca. Kita lupa untuk melihat diri kita sendiri. Kita sibuk membersihkan apa yang nampak, tetapi kita lupa membersihkan apa yang tertutup. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk didiskusikan, hal-hal yang tidak perlu untuk disibukkan, untuk dikritisi, tetapi karena supaya kita dipandang bahwa kita beragama, kita paham tentang apa yang kita imani, akhirnya kita pun jatuh pada kemunafikan. Kita mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan ajaran yang kami dapatkan. Ini tidak sesuai. Jangan mudah mengubah. Jangan mudah untuk melakukan perbaikan karena menghilangkan sejarah ini dan itu. Ada apa di balik itu? Haruskah kita menjadi munafik supaya kita menjadi terpandang? Kita diingatkan oleh Yesus, hai orang-orang munafik,
Janganlah pinggang kalian bersih sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kebusukan, dengan kerakusan. Hai orang-orang munafik yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya pun akan bersih. Apa yang mau dikatakan? Jangan kita bisanya hanya menaruh beban yang berat kepada orang lain, tetapi kita tidak peduli dengan diri kita sendiri. Jangan kita hanya mencari provokasi, mencari masa untuk melawan, tetapi kita lupa untuk membersihkan diri kita, untuk melatih diri kita berintrospeksi diri. Jangan kerjaannya mencari kesalahan orang. Beriman itu berani berefleksi, melihat kembali apa yang kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, dan apakah kita sudah hidup menurut bimbingan Roh Kudus ataukah roh yang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita menjadi munafik di dalam beriman, hidup kita tidaklah menjadi berkat, justru menjadi pengacau, justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang beriman yang lainnya. Saudari-saudaraku, kita diingatkan hari ini, jika mengaku diri sebagai orang beriman, jadikanlah hidupmu berkat dengan hidup tetap pada berpegang pada ajaran yang diajarkan oleh Yesus, oleh Allah, yakni cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bukan menaruh beban yang berat, tapi kita lupa untuk memperbaiki diri. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam hidup keluarga, komunitas, seringkali kita mengingatkan, seringkali kita menegur, seringkali kita menyalahkan anak-anak kita atau pasangan hidup kita, atau kalau di komunitas orang-orang yang lebih junior ataupun yang senior, merasa diri paling benar. Tetapi hari ini kita diajak, sebelum kita mengoreksi orang lain, mari kita belajar juga mengoreksi diri sendiri. Jika memang itu adalah sesuatu yang benar, katakanlah benar. Jika itu adalah sesuatu yang salah, katakanlah salah. Tidak perlu untuk menjadi munafik supaya kita menjadi terpandang. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.